Saya bawa beberapa baju bayi, nanti setelah pulang kerja kamu bawa pulang. Kalian lambat sekali. Ini kok malah bikin kamu keluar uang lagi. Semuanya baju bekas kok, gak pakai uang. Anak saudara saya. Asal kamu gak merasa diremehkan aja. Masa saya merasa diremehkan? Terima kasih aja belum sempat. Orang bilang kan, anak kecil pakai baju bekas malah lebih gampang diurus. Saya lagi bingung nyari baju bekas buat anak. Oh gitu ya, kalau kamu bilang begitu. Nanti setelah pulang kerja saya obrak-abrik lemari. Baju-baju wakshu castle saya sinua. Saya kilir Wah bagus, nanti saya simpan baik-baik. Jadi harta keluarga. Sulawesi ada yang nyari kamu. Mana? Di sana. Yuhan Xiaojie, saya nyari kamu susah banget. Ada apa? Maaf, kamu salah orang. Nama saya Surubing. Yuhan Xiaojie. Santai-tai sudah gak kuat lagi. Mama saya kenapa? Sambil jalan ceritanya, kita cepat ke rumah sakit. Nanti terlambat. Ayo. Cepat. Mama jangan menyerah, harus bertahan. Yuhan pasti akan datang. Dia akan datang menemui Mama harus bertahan. Pelan-pelan Yuhan Xiaojie. Hati-hati dengan kondisi kamu. Jinshu, jangan pegang saya baik-baik aja. Maaf. Maaf, saya tidak bisa membuat Mama bertemu Yuhan. Yuhan. Mama saya Yuhan. Mama saya pikir kepergian saya bisa memberikan ketenangan buat Mama. Saya tidak mau Mama repot lagi dengan urusan saya. Jadi saya pergi. Saya salah Mama. Mama pukul saya. Mama pukul saya. Pukul saya. Mama, saya salah. Mama, aku salah, kamu pukul aku. Mama.
Mama. Mama, kamu peluk aku. Mama, kamu peluk aku. Mama, kamu peluk aku. Mama, kamu lihat aku. Kamu elus aku ya, Mama, kamu elus dong. Kamu peluk aku ya. Yuhan, nona besar kamu kenapa? Kenapa perutku? Cepat-cepat cari dokter. Cepat pergi, cepat dong. Yuhan, nona kamu tahan ya. Dorong. Dorong, anaknya mau keluar. Dorong lagi, bagus. Tarik napas bagus. Tarik napas semangat. Dorong lagi. Bagus, sebentar lagi keluar. Laujin, ayah anaknya mana? Kenapa tidak lihat ayahnya? Yang kasih kabar katanya sudah meninggal. Orang yang bilang ini bisa dipercaya. Seharusnya tidak bohong. Tapi dia juga tidak terlalu jelas. Keadaan sebenarnya harus tanya Yuhan, nona. Benarkah? Yuhan, nona pergi setengah tahun ini. Tidak dengar dia menikah. Kenapa tiba-tiba ada anak? Mata mana yang lihat dia tidak menikah? Bukan nenek maksudku. Anak keluarga Su itu ada etiket. Tidak menikah pasti tidak punya anak. Nenek, bukan itu maksudku. Maksudku Yuhan, nona menikah. Kenapa tidak kasih tahu kita? Yuhan, untuk menghindari kita sampai nama pun diubah. Dia menikah akan kasih tahu kita. Benar nenek, Anda benar. Kedepannya jangan sembarangan bicara. Terutama di depan Yuhan, nona. Satu kata pun jangan disebut. Nenek, Anda selalu paling sayang Yuhan, nona. Tidak peduli ayah anak ini seperti apa. Anak ini adalah cicit kesayangan Anda. Benar? Sudah lama tidak ada bayi di keluarga kita. Yuhan kali ini kembali. Benar-benar kejutan besar untuk kita. Yuhan sudah masuk lama sekali. Kenapa belum lahir ya? Jangan-jangan susah melahirkan. Jangan ngomong sembarangan. Anak pertama memang biasanya lebih lama. Iya, Yuhan baik hati. Pasti baik-baik saja, tentu saja baik-baik saja. Yakin pergi terlalu cepat kalau tidak. Dia bisa melihat cucunya lahir. Nenek, ini salahku. Aku ngomong yang tidak seharusnya bikin nenek sedih. Tidak apa-apa, bukan salahmu. Aku lihat kamu juga tidak bisa membantu di sini. Kamunya pulang saja. Pulang dan urus urusan, yakin. Cepat pergi. Baik nenek, aku akan pergi. Ya Tuhan, tolong lindungi Yuhan. Lindungi mereka berdua. Lahir. Nenek, selamat nenek. Nenek sudah jadi nenek buyut. Selamat, istri Anda melahirkan anak laki-laki. Bayinya sehat, sekarang sedang dibersihkan. Lalu cucu perempuanku. Istrinya juga baik-baik saja. Sekarang sudah dibawa ke ruang bersalin. Kalian bisa menjenguknya. Baik-baik, mari ikut saya. Baik-baik, baik-baik. Nenek pelan-pelan, baik-baik. Tidak apa-apa, wanita melahirkan. Seperti melewati pintu kematian. Setelah melewatinya semuanya akan baik-baik saja. Jaga kesehatan dengan baik.
tubuh akan cepat pulih. Kenapa masih marah sama nenek? Kamu ini sama seperti ibumu. Kalau ada masalah disimpan sendiri. Kamu marah nenek tidak mencarimu. Membuatmu terlantar di luar. Menderita banyak kesulitannya. Nenek jujur saja. Sejak kamu pergi, nenek tidak pernah melupakanmu. Nenek pasang iklan dan minta tolong orang cari kamu. Tapi tidak ada kabarmu. Nenek harus bagaimana? Nenek hanya bisa berdoa kepada Buddha agar cucuku selamat. Suatu hari nanti saat kau lelah, burung yang lelah akan pulang. Nenek, aku tidak menyalahkanmu. Aku hanya merindukan ibuku. Aku merindukannya. Aku benar-benar tidak tahu apa yang terjadi. Kenapa saat aku pergi ibu masih baik-baik saja? Tapi saat aku kembali, ibu tiba-tiba terbaring di tempat tidur rumah sakit, luka yang begitu parah. Apa sebenarnya yang terjadi? Nenek sudah menyelidiki hal ini. Malam itu cuaca sangat dingin. Ibumu kambuh lagi sakit kepalanya yang lama. Jadi dia jatuh dari lantai atas. Benarkah begitu? Kau tidak percaya kata-kata nenek lagi. Aku percaya. Aku hanya merasa kesehatan ibu memang tidak pernah baik. Dia selalu sangat hati-hati saat berjalan. Yang bisa disalahkan hanya nasib buruk ibumu. Tidak memiliki hubungan yang erat dengan keluarga. Junjie sudah pergi begitu lama. Kenapa belum kembali juga? Aku tadinya berpikir, kepergianku bisa memberikan hari-hari yang tenang untuk ibu. Kalau aku tahu akan seperti ini, aku benar-benar tidak akan pernah meninggalkannya. Anak baik, jangan sedih lagi. Ibumu sudah pergi ke dunia lain. Untuk bertemu dengan ayahmu dan bibi besarmu. Di bulan nifas tidak boleh menangis. Kalau tidak matamu bisa rusak. Nenek ibuku menderita seumur hidup. Dia pergi terlalu terburu-buru. Aku benar-benar tidak rela melepasnya.
Salahkan aku salahkan ketidakmampuanku. Aku tidak melindunginya dengan baik. Rumah yang begitu besar ini. Yang pergi-pergi yang mati-mati. Pertama ayahmu lalu bibi besarmu. Sekarang ibumu. Ziwei sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya. Salahkan aku saja. Aku sebagai kepala keluarga tidak mengurus keluarga ini dengan baik. Ini salahku. Nenek benar-benar tidak menyalahkanmu. Salahkan aku terlalu egois. Aku terlalu egois meninggalkan ibu. Bukan salahku. Salahku nenek tua ini. Kalau tidak kenapa satu persatu meninggalkanku. Bukan salahku. Nenek, aku mohon jangan seperti ini. Aku yang pergi tanpa pamit. Jadi aku harap kamu bisa memaafkanku ya. Anak baik, kamu janji sama nenek. Jangan pernah meninggalkan nenek lagi. Jangan pergi tanpa pamit lagi. Ya. Aku anak keluarga Su. Di mana keluarga Su, di situ aku. Benar-benar. Nenek sudah berumur lebih dari 70 tahun. Baru saja punya cicit. Pastikan dia tumbuh besar di depan mataku. Yutong tidak punya anak. Bodoh, belum menikah mana ada anak. Yutong dan Junjie tidak menikah. Kamu tidak bisa melihatnya. Junjie sampai sekarang masih menunggumu. Orang bodoh ini bodoh. Tapi kali ini melihatmu pulang hamil. Seharusnya dia akan menyerah. Ngomong-ngomong, ayah anak itu mana? Kenapa tidak ikut pulang bersamamu? Maaf, anggap saja nenek tidak bertanya. Anggap saja nenek tidak bertanya. Kamu mau makan apa? Aku suruh Sue ibu masak. Dia sekarang sedang membuat sup ayam untukmu. Sue ibu nona besar. Junjie mana? Tuan Fang sudah pergi. Kenapa belum pulang? Apakah dia bilang kemana? Saat anak Yuhan lahir dia langsung pergi tidak bilang apa-apa. Yuhan melahirkan. Ya, anak laki-laki. Nona besar, aku tidak bisa bicara lama, aku harus cepat membuat sup ayam. Nona Yuhan masih menunggu untuk makan. Yuhan sudah lama tidak pulang. Ternyata sudah menikah. Yuhan sudah menikah. Junjie seharusnya akan menyerah. Lalu apa yang perlu aku khawatirkan? Yuhan. Yuhan, kenapa kamu mengkhianatiku? Bagaimana bisa kamu mengkhianatiku?
Kenapa? Kenapa? Selama menjauh dari keluarga Su, apa yang sebenarnya terjadi pada Yuhan? Sampai-sampai dia mengabaikan janji pernikahan kita dan menikah dengan orang lain. Kenapa suaminya tidak menemaninya? Membiarkannya pulang ke rumah orang tua untuk melahirkan. Siapa sebenarnya pria ini? Kenapa dia tidak tahu menghargai istri yang begitu baik? Junjie. Junjie, ayo makan dulu. Setelah makan baru istirahat. Aku tidak mau makan. Kamu sudah seharian tidak makan, tidak boleh begitu. Ayo cepat bangun makan dulu. Aku bilang aku tidak mau makan, aku hanya ingin sendiri, boleh tidak? Anak tidak boleh tidak punya ayah. Apakah aku harus mengungkapkan asal-usul anak ini? Junjie dan Yutong belum menikah. Semuanya masih bisa diperbaiki. Apakah aku harus mengatakan yang sebenarnya? Apakah aku harus memberitahu Junjie? Katakan padaku apa yang sebenarnya terjadi dengan anak ini. Aku berpikir kamu adalah pengantin pria. Kalau kamu ada apa-apa, pernikahan ini tidak akan terjadi. Lalu bagaimana dengan Yuhan? Kalian berdua susah payah baru bisa bersama. Kamu menyelamatkanku dengan nyawamu. Aku seumur hidup tidak bisa membalasnya. Aku tidak mau kamu membalas, aku hanya ingin kamu bahagia. Junjie, maafkan aku. Bagaimana bisa kamu memperlakukan aku seperti ini? Aku selalu menunggumu. Bagaimana bisa kamu punya anak dengan orang lain? Pernikahan kita masih segar dalam ingatanku. Bagaimana bisa kamu begitu mudah mencintai orang lain? Cinta kita tidak bisa melewati ujian. Junjie, Xiaojian tembakan itu membangunkanku. Aku baru sadar. Ada hal yang lebih baik dari cinta dalam hidup ini. Itu adalah kamu. Bagiku kamu adalah segalanya. Tidak ada yang lebih penting darimu bagiku. Di hatiku hanya ada kamu. Tidak ada tempat untuk orang lain. Tidak ada tempat untuk siapapun. Kamu sangat romantis dan gigih. Tapi itu tidak ada artinya bagiku. Tidak bisa membuatku terharu lagi. Kamu berbohong. Yuhan, aku tahu kamu bukan orang seperti itu.
Aku bukan Yuhan yang dulu lagi. Aku sudah menikah. Aku sudah jadi ibu, aku punya anak. Aku harus realistis. Aku tidak bisa lagi bermain-main denganmu seperti dulu. Junjie, lupakan aku. Yutong adalah orang yang pantas kamu cintai. Cinta itu urusan dua orang. Bukan kamu yang menentukan sendiri. Aku ini manusia, bukan barang. Kamu tidak bisa menjadikanku hadiah untuk Yutong. Yutong pernah menyelamatkan nyawaku, tapi aku tidak mencintainya. Aku tidak bisa membalas budi dengan cinta. Aku tidak bisa melakukannya. Tapi perasaan bisa tumbuh, bukan? Kalau begitu aku juga bisa. Membuatmu jatuh cinta padaku lagi, bukan? Aku tahu kamu sendirian di tempat yang jauh. Sangat kesepian, aku bisa memahaminya. Biarkan masa lalu berlalu. Kalau ayah anak itu tidak peduli pada kalian, biarkan aku yang merawat kalian. Aku akan menganggap anak itu sebagai anakku sendiri. Kita bisa memiliki kebahagiaan dan keluarga yang bahagia, kita bisa. Aku juga ingin memiliki semua ini, tapi bagaimana dengan Yutong? Bisakah aku egois seperti ini? Haruskah aku egois untuk anak ini? Tinggalkan pria yang tidak bertanggung jawab itu. Mari kita mulai lagi. Dia tidak bertanggung jawab, kamu tidak bisa bilang begitu. Dia tidak bertanggung jawab. Lalu kenapa dia mengabaikanmu? Melahirkan anak itu hal yang sangat penting bagi seorang wanita. Dia di mana? Karena aku tidak memberitahunya bahwa aku mengandung anaknya. Kenapa? Jangan tanya kenapa, jangan tanya kenapa. Non, kenapa kamu? Ada orang cepat, ada orang pingsan. Yutong. Cepat, ada apa dengan Yutong? Cepat bawa ke ruang gawat darurat Yutong. Hati-hati. Baiklah, baik. Permisi. Pak, Anda tidak bisa masuk, tunggu di luar. Maaf. Dokter, apakah dia baik-baik saja? Sudah dislemakan tidak apa. Asma pasien sangat parah. Bisa kambuh kapan saja jika terpapar rangsangan. Lebih baik ada yang menemani setiap hari. Saya mengerti, terima kasih. Maaf merepotkan Anda. Kenapa Anda datang ke rumah sakit sendirian? Saya hanya ingin cepat bertemu Yuhan dan bayi. Jadi saya datang sendiri, tidak ada maksud lain. Asma Anda begitu parah, kenapa menyembunyikannya dari saya? Keluarga Su sudah cukup kacau. Saya tidak ingin membuat semua orang khawatir tentang saya. Tahukah Anda? Penyakit ini jika tidak diperhatikan,
bisa sangat berbahaya. Maaf. Mulai sekarang saya akan merawat diri saya dengan baik. Tidak akan kambuh lagi. Jangan beritahu nenek dan ibu saya. Dia sudah sakit seperti itu, bagaimana saya tega? Dia masih muda, kenapa bisa menderita asma yang begitu parah? Paru-parunya pernah terkena tembakan. Sekarang fungsi jantung dan paru-parunya sangat buruk. Dia begitu cantik. Apakah hidupnya akan berakhir seperti ini? Ya, flu kecil saja bisa menyebabkan gagal jantung dan paru-paru. Sudah, saya baik-baik saja. Anda cepat kembali menemani Yuhan. Sudah lama tidak bertemu. Pasti banyak yang ingin dibicarakan. Tidak apa-apa, setelah infus selesai saya akan mengantar Anda pulang. Tidak perlu. Saya akan pulang sendiri dengan taksi nanti. Jangan bicara lagi. Saya harus mengantar Anda pulang dengan selamat. Baru saya bisa tenang. Selain efek samping yang ditinggalkan oleh tembakan itu pada Yutong, bukankah semua ini yang saya harapkan? Kenapa harus sedih? Saya yang memutuskan untuk meninggalkan Junjie. Saya yang menyerahkan Junjie pada orang lain. Kenapa saya harus iri pada Yutong? Maaf. Xiao Jian, jika bukan karena Anda, saya dan Junjie tidak akan sampai seperti ini. Anda menghancurkan kebahagiaan saya. Aku benci kamu, aku benci kamu. Pak Guru tolong pelan-pelan ya Pak Ding, tolong. Cepetan. Pak Guru Su mana? Bukan yang kamu bilang Su apa itu? Su Yuhan. Iya, ibunya sekarang penyakitnya gimana? Dia sudah beberapa hari tidak masuk kerja. Ibunya sudah meninggal. Hari ini aku datang untuk mengurus pengunduran dirinya. Minta cuti duka ke sekolah saja. Setelah urusan selesai masih bisa kerja lagi. Tidak perlu mengundurkan diri. Nona Yuhan tidak akan kerja lagi. Tidak nyaman. Tidak kerja, bagaimana menghidupi anak? Sekarang dia di mana? Di rumah sakit. Hal penting seperti ini tidak kamu beritahu aku. Sungguh tidak baik. Beberapa hari ini banyak kejadian. Aku belum sempat, jangan marah. Aku bercanda, lihat kamu. Orang melahirkan itu hal yang menyenangkan. Kamu kenapa cemberut? Takdir kadang suka bercanda. Anakku baru lahir, ibuku sudah tiada. Bagaimana bisa senang? Kehilangan orang terdekat memang menyedihkan. Kesedihan akan berlalu seiring waktu. Kamu juga tidak perlu mengundurkan diri. Aku tidak mengundurkan diri. Pengurus keluarga Su yang mengundurkan dirimu. Kamu tidak tahu. Paman Jin. Paman Jin kenapa tidak minta persetujuanku langsung mengambil keputusan? Aku yang menyuruh Lao Jin melakukannya. Nenek, Keluarga Su punya pekerjaan lebih penting yang menunggumu. aku tidak mau. Kamu? Yuhan, aku ada urusan dulu. Besok-besok aku datang lagi. Baik.
Nenek pergi dulu. Yuhan, jangan sedih dengar kata nenek. Kamu sekarang sudah jadi ibu. Luangkan waktu lebih banyak untuk bayi. Pabrik tepung itu milik sendiri. Waktunya lebih fleksibel. Nenek, aku tahu nenek selalu memikirkan yang terbaik untukku. Tapi aku juga punya pendapatku sendiri. Setidaknya nenek tanya dulu benar atau tidak. Kamu adalah keturunan keluarga Su. Harus bertanggung jawab kepada keluarga Su. Ketika keluarga Su membutuhkanmu, semuanya harus mengutamakan keluarga Su. Junjie juga bisa membantu mengurus pabrik tepung. Ketika Junjie mengambil alih posisi manajer umum, dia sudah menjelaskan dengan jelas. Asalkan kamu atau Zhiwei kembali, dia akan melepaskan jabatannya. Sekarang kamu sudah kembali, maka secara wajar kamu harus mengambil alih jabatan ini. Ini adalah hal yang wajar, bukan? Tapi dulu di pabrik tepung, aku hanya mengikuti instruksi bibi. Aku belum pernah memainkan peran manajemen. Tanggung jawab sebesar itu aku tidak bisa memikulnya. Nak, kamu mewarisi sifat ayahmu. Tangguh dan tegas. Kamu juga memiliki kemampuan kerja seperti bibimu. Jadi nenek percaya padamu. Kamu pasti bisa melakukannya. Nenek, aku senang nenek percaya padaku. Tapi masalahnya ini bukan hanya urusan keluarga kita, Su. Ini berkaitan dengan penghidupan ratusan karyawan kita. Bagaimana jika aku tidak bisa mengolahnya dengan baik? Ini adalah dosa yang besar. Nak, hanya dengan 2 kalimatmu ini. Nenek tahu, kamu pasti memiliki kemampuan untuk memikulnya. Kamu pasti bisa. Pabrik tepung ini adalah hasil kerja keras ayahmu dan bibimu. Kecuali kamu bukan keturunan keluarga Su. Nenek, maaf, aku sudah memutuskan. Aku akan pergi setelah pemakaman ibu selesai. Aku akan pergi. Apa katamu baru saja kembali? Kamu bilang kamu akan pergi, tidak boleh. Nenek tidak mengizinkanmu pergi lagi. Nenek, aku sudah menikah. Aku tidak nyaman tinggal di rumah. Kamu sudah menikah suamimu. Sama sekali tidak peduli dengan hidupmu dan anakmu. Kamu mau pergi kemana? Nenek, jika aku seperti ini, aku dan keluarga kita Su akan dicemooh orang. Nenek tidak peduli bagaimana orang memandangmu. Juga tidak peduli apa kata orang. Kamu tidak boleh pergi. Tidak boleh pergi. Kamu pergi. Kalau kamu pergi, aku harus bagaimana? Aku harus bagaimana kalau aku nanti sampai di bawah tanah? Bagaimana aku bisa bertemu ayahmu, bertemu ibu tirimu? Bagaimana aku bisa menjelaskan kepada mereka? Nenek, aku pergi bukan berarti aku tidak menginginkan keluarga ini lagi. Aku masih bisa kembali. Aku akan datang menemuimu, bukan begitu? Aku mengerti semuanya. Kamu menyalahkan aku, kamu menyalahkan nenek. Kamu menyalahkan nenek karena tidak merawat ibumu dengan baik, ya? Tidak. Ya, memang begitu. Benar, ibumu sepanjang hidupnya menderita banyak kesulitan. Semua karena nenek terlalu bodoh. Mempercayai kebohongan ibu tirimu. Kemudian akhirnya membersihkan namanya. Tapi nenek terlalu lemah hati. Membiarkan ibu tirimu kembali ke rumah ini. Benar, semua ini adalah kesalahan nenek. Kamu menyalahkan nenek karena bodoh. Kamu menyalahkan nenek karena tidak mengerti. Tidak. Tapi nak, apa tujuan nenek melakukan semua ini? Untuk keluarga ini, untuk keluarga ini.
Nenek ingat. Dulu keluarga Su kita sangat ramai. Tapi sekarang sepi. Nenek sendirian. Nenek hanya berharap keluarga Su kita bisa hidup rukun dan bahagia. Nenek hanya punya permintaan kecil ini. Apa nenek terlalu berlebihan? Nenek, aku pulang ya, aku pulang. Aku akan mendengarkanmu, aku pulang. Benarkah? Kamu tidak akan diam-diam pergi lagi kan? Tidak akan pergi lagi. Yuhan, terima kasih nenek, terima kasih. Benar cucu yang baik. Ibu, kamu lihat. Aku memeluk cucumu Kangkang. Maaf. Kamu belum sempat melihat cucumu sudah pergi. Aku pulang terlalu terlambat, maaf. Maaf. Sue, ibu bawa anak itu ke sini. Nona kedua. Maaf, Ibu. Maaf. Aku pergi tanpa pamit. Pasti Ibu khawatir ya? Maafkan aku, Ibu. Dulu mereka bilang ibu sudah meninggal. Saat besar baru aku tahu. Mereka bohong, ibu masih hidup. Tapi baru saja kita berkumpul. Kenapa ibu pergi? Katakan ini bohong. Ini bohong, ibu tidak mati, ibu hanya pergi main. Ibu akan segera kembali. Ini bohong, ibu.
Ini bohong, ini bohong. Ibu, kalau bisa, aku rela menukar nyawaku. Aku rela menukar nyawaku untuk ibu kembali. Sue, tolong bantu Nona kedua bangun. Nona kedua jangan menangis lagi. Begini Nyonya ketiga tidak akan tenang. Jangan terlalu sedih, cepat bangun. Ini bohong, ibu. Adik-adik. Kamu tega sekali. Kamu pergi tanpa pamit. Tinggalkan aku sendiri. Dari sekarang aku harus menanggung nama buruk ini. Adik kamu mati tidak adil, mati dengan sengsara. Aku tahu siapa yang membunuhmu. Aku tahu siapa yang membunuhmu. Itu keluarga Su yang membunuhmu. Status sebagai menantu keluarga Su membunuhmu. Menjadi menantu keluarga Su terlihat mewah. Tapi, betapa sengsaranya hanya kita yang tahu. Mudahkah berbagi suami dengan orang lain? Mudahkah makan dari orang lain? Tidak mudah. Sungguh tidak mudah. Menjadi menantu keluarga Su hanya boleh tersenyum, tidak boleh menangis. Sedih sebanyak apapun harus ditelan. Kalau diungkapkan berarti tidak berbakti. Jadi kita harus menggigit gigi. Menelan darah sendiri. Ibu cepat bangun, jangan ribut. Cepat bangun pergi. Adikku. Seumur hidupku aku tidak pernah akur denganmu. Tapi saat kamu masih ada seseorang yang bisa kuajak bicara. Sekarang kamu pergi. Aku bahkan tidak punya siapa-siapa untuk curhat. Kamu sangat egois. Kamu pergi begitu saja meninggalkan segalanya. Bagaimana dengan aku? Jika aku bisa pergi bersamamu, aku rela. Aku tidak perlu lagi menderita di sini. Venjali, kamu diam saja. Ibu jangan marah. Aku hanya sesama menantu keluarga Su. Aku cuma ingin berbicara dari hati ke hati dengan adik iparku, agar dia bisa pergi dengan tenang. Aku malah ingin bertanya padamu. Apa yang salah yang telah keluarga Su lakukan padamu? Ibu kamu sebagai mertua tidak akan pernah mengerti. Jangan pikir kamu bisa menakut-nakutiku dengan tingkahmu. Kamu tidak bisa menakut-nakutiku. Dulu kalau bukan karena kamu yang membuat onar. Hanya memikirkan keuntungan sendiri. Apakah Yunlan bisa mati karena kemarahanmu? Lalu karena kamu yang menghalang-halangi. Sehingga yakin harus hidup mengembara. Selama lebih dari 10 tahun tidak bisa pulang. Hari ini yakin mati sia-sia. Ini semua adalah dosa yang kamu perbuat dulu. Ibu cepat minta maaf pada nenek, cepat. Sekarang kamu malah bermain sandiwara di depan altar yakin. Semua kejadian yang menimpa keluarga Su selama ini. Ada yang tidak ada hubungannya denganmu. Semua orang di keluarga Su bisa menangisinya. Hanya kamu yang tidak boleh.
Kamu tidak punya hak. Ibu jangan marah, ini semua salahku. Mohon maafkan kesalahanku. Aku tidak akan berani lagi. Gila-gila kalian lihat tidak? Dia memang gila. Pantas anak kandungnya sendiri Zhiwei tidak mengakuinya. Karena dia membuatnya malu. Membuatnya tidak bisa angkat kepala. Dia sakit jiwa. Aku tidak mempermasalahkanmu dan membiarkanmu tinggal. Malah kamu yang berani melawanku. Nenek baik. Kalau begitu mari kita hitung semuanya. Kamu yang berhutang pada keluarga Su Nenek. Yutong. Cepat-cepat bawa dia naik ke atas, bawa dia naik ke atas. Bawa dia naik ke atas. Sungguh malang, sungguh malang. Masuk. Bos Fang, ada apa dengan saya? Beginilah, besok saya akan pergi ke utara untuk urusan bisnis. Perjalanan ini mungkin akan memakan waktu sekitar 10 hari. Kalau begitu urusan perusahaan mohon perhatian lebih dari Anda. Bukankah Anda baru saja kembali dari Zhengzhou, kenapa harus pergi lagi? Saya perlu melihat pasar di daerah utara. Seperti Anda yang sering pergi jauh. Keluarga Su tidak menghalangi. Memperluas bisnis perusahaan nenek pasti mendukung. Yang saya maksud bukan bibi tapi nona besar. Yutong, dia tidak pernah mencampuri urusan perusahaan. Kalau begitu Anda tidak akan di rumah selama ini. Apakah tidak akan mengabaikan nona besar? Nona besar punya urusannya sendiri. Anda terlalu banyak berpikir. Bos Fang, Anda pura-pura tidak tahu atau benar-benar tidak tahu? Nenek ini sangat berharap Anda menjadi menantunya. Sejak saya menjabat, saya membuat beberapa aturan untuk diri saya sendiri. Di dalam perusahaan, kita hanya membicarakan urusan bisnis, tidak membicarakan urusan pribadi baik. Ya. Kangkang mau tidur ya? Kalau begitu kita tidur ya sayang. Baik. Saya lebih mengerti daripada siapapun penderitaan tanpa ayah. Bagaimana bisa membiarkan Kangkang merasakan penderitaan seperti ini? Tapi Yutong sudah berkorban begitu besar untuk Junjie. Bagaimana bisa saya ingkar janji? Kangkang jangan marah sama mama ya. Kangkang mirip dia. Yutong Kangkang baru saja tenang. Kita bicara di samping, jangan ganggu dia. Baik. Ada apa dengan saya? Melihat Kangkang hampir genap sebulan. Sebagai bibi saya juga harus memberikan sesuatu. Ini sedikit hadiah, jangan diremehkan. Buka lihat. Semoga Kangkang sehat.
tumbuh dengan damai dan panjang umur. Yutong, terima kasih. Yuhan, saya ingin berbicara dengan Anda tentang Junjie. Saya juga ingin bertanya pada Anda kalian berdua, kapan saya bisa minum anggur pernikahan kalian? Terima kasih atas pengertianmu. Tapi kurasa usahamu mungkin sia-sia. Mungkin kenyataannya tidak seperti itu. Benarkah? Lihat cuaca berubah cepat. Kamu pakai baju tipis lagi. Kamu harus jaga kesehatan pakai baju tebal. Terima kasih. Seandainya tahu akan kena penyakit ini, dulu seharusnya tidak menahan tembakan itu. Jadi Junjie, dia harus merawatmu seumur hidup. Lihat kamu rela mati demi dia. Ini membuktikan betapa dalam cintamu padanya. Apa gunanya? Sudah setengah tahun lebih. Sejak kamu pergi, dia tetap seperti itu padaku. Tidak dingin, tidak panas, sopan saja. Aku sangat sedih. Kadang aku berpikir tembakan itu dulu. Seandainya saja membunuhku. Jangan ngomong sembarangan kata-kata pesimis. Manusia bukan kayu, pasti punya perasaan. Aku percaya pengorbananmu. Junjie pasti bisa merasakannya. Yuhan bisa jujur sama aku. Apa kamu dan Junjie akan mulai lagi? Apa kamu dan ayah Kangkang akan rujuk? Kalau Junjie dan ayah Kangkang, kamu pilih siapa? Kalau ayah Kangkang tidak kembali, dan Junjie sendiri mau, apa kamu akan pertimbangkan Junjie jadi ayah Kangkang? Kangkang bangun, aku mau lihat dia. Kangkang anak baik. Aku pikir Kangkang hampir genap sebulan. Aku ingin saat dia genap sebulan, kita buat acara selamatan. Kita rayakan dengan meriah. Tidak usah nenek. Kurasa kita ini satu keluarga. Jangan boros-boros. Pada hari itu kita sekeluarga makan bersama saja sudah cukup. Tidak bisa begitu. Keluarga Su sudah lama tidak punya keturunan. Akhirnya ada tambahan. Harus kita rayakan dengan meriah. Ya, ini kebahagiaan besar keluarga Su. Biar rumah jadi ramai dan tambah suasana bahagia. Ya, apa hubungannya denganmu? Kau senang untuk orang lain. Mama, kenapa bicara seperti itu? Apa aku salah? Anak ini kan bukan marga Su. Jangan bicara seperti itu. Lagi pula Kangkang masih punya setengah darah keluarga Su. Anak orang lain saja aku sayang. Masa cucu sendiri tidak boleh disayang? Mama salah paham. Aku takut nanti orang tanya siapa ayah anak ini. Keluarga kita tidak bisa jawab. Kalau ada yang tanya, bilang saja ayah anak ini sudah meninggal.
Ayah Kangkang sudah meninggal. Pria itu ternyata sudah meninggal. Kalau begitu, kenapa Yuhan masih tidak mau menerimaku? Semua ini masih penuh misteri. Waktu Yuhan pergi dari rumah, apa yang sebenarnya terjadi? Kangkang belum bangun ya? Kenapa panas sekali? Mama Sue. Mama Sue, Mama Sue. Nona kedua pelan-pelan. Kangkang demam, cepat panggil mobil ke rumah sakit. Baik-baik, tunggu sebentar. Mama ada di sini, Kangkang. Tuan Fang naik mobilku saja. Lalu bagaimana dengan Anda, kan Anda mau pergi jauh? Masih ada waktu, yang penting anak ini diobati. Baik. Nona kedua, jangan ganggu nenek tidur, aku temani Anda saja. Baik. Cepat pergi. Anaknya kena dingin, minum obat teratur. Kalau panasnya turun tidak apa-apa. Hati-hati jangan sampai kena dingin lagi, bisa kena radang paru-paru. Mengerti dokter, terima kasih. Kangkang tidak apa-apa, kita pergi. Mama Sue, tolong gendong. Aku ambil obat, tunggu ya. Hati-hati jangan sampai kena dingin lagi. Suster, berapa harganya? Kangkang tidak apa-apa kan? Apa urusanmu? Kenapa kau bersikap seperti itu padaku? Terima kasih. Yuhan, kamu kenapa sih? Aku cuma peduli sama Kangkang aja. Pergi sana, jangan ganggu aku ambil obat. Kasih aku beberapa menit ya. Aku bilang anakku demam, aku mau menjenguknya. Ayahnya mana? Bukannya sudah kubilang sudah meninggal. Lihat aku jawab aku. Apa hubunganmu dengan hidup matinya ayah Kangkang? Baiklah, terserah dia hidup atau mati. Tapi dia meninggalkanmu, itu salah. Seorang pria yang tidak bisa menghargai istrinya, tidak layak kamu berkorban untuknya. Jangan bicara lagi, semua orang berhak mencacinya, kecuali kamu. Apakah hubungan kita tidak sebanding dengan seorang pria yang baru kamu kenal setengah tahun? Aku bilang anakku sakit. Aku tidak punya mood untuk membicarakan ini. Tidak boleh, harus dibicarakan sampai jelas. Sudah berlalu kan, sudah kubilang. Aku sudah tidak mencintaimu lagi. Kamu bisa bohongi semua orang tapi tidak bisa bohongi aku. Baiklah, ikut aku keluar. Kamu mau apa sih? Aku sudah memutuskan. Karena ayah Kangkang sudah tiada. Biarkan aku menggantikannya merawat kalian dengan baik. Kamu punya pemikiran seperti itu. Aku senang, terima kasih. Apa maksudmu? Kamu tidak akan bisa. Kamu tidak memberiku kesempatan, bagaimana kamu tahu aku tidak bisa? Kita berdua sudah tahu, jangan tanya lagi ya.
Bagaimana kamu bisa bilang begitu? Ketika aku melihatmu pulang dengan perut buncit, aku hampir hancur. Tapi bahkan saat itu aku tidak bisa membencimu. Aku tidak menyalahkanmu mencintai pria lain. Aku tidak menyalahkanmu melahirkan anak orang lain. Aku hanya ingin merawatmu. Bahkan jika pria itu masih ada, aku akan diam-diam menjagamu. Sudah terlambat, sudah terlambat. Bagaimana bisa terlambat? Asalkan kamu mau, kita bisa mulai lagi. Aku menganggap Kangkang sebagai anakku itu salah. Kangkang adalah anakku. Aku akan mencintainya sepenuh hati seperti aku mencintaimu. Merawatnya dengan baik seumur hidup sungguh. Yuhan, mari kita tinggalkan keluarga Su. Mari kita cari kebahagiaan kita sendiri ya. Kamu bilang apa? Bagaimana dengan Yutong? Kalau dia tidak tahan dengan kejutan ini, kalau terjadi sesuatu padanya, bisakah kamu menanggungnya? Bisakah kamu menanggungnya? Jangan katakan lagi, jangan katakan lagi. Kamu tidak bisa, aku juga tidak bisa. Kita berdua tidak bisa. Jangan pergi, jangan tinggalkan aku. Mari kita cari solusi bersama ya. Jangan tinggalkan aku. Seorang Xiao Jian sudah membuat kita berdua menjadi sasaran empuk. Lalu katakan padaku, bisakah kita melakukannya lagi? Aku tidak memberikan janji apapun pada Yutong, aku bebas. Belas kasihanmu, rasa bersalahmu adalah belenggu yang mengikatmu. Jangan lagi menipu dirimu sendiri.